Variabel ekstrani dan mencegah confounding adalah dua hal yang membuat proses penelitian eksperimen psikologi menjadi sangat detail dan harus dilakukan dengan berhati-hati. 5, 4, 3, 2, 1, Oke teman-teman, go! Assalamualaikum. Hari ini kita akan berbicara tentang variabel ekstrani dan confounding. Tapi maaf ya, sambil berjemur biar produktif. Oke teman-teman, variabel ekstrani dan mencegah confounding adalah dua hal yang membuat proses penelitian eksperimen psikologi menjadi sangat detail dan harus dilakukan dengan berhati-hati. Pada dasarnya, eksperimen adalah hal yang sederhana, tetapi mengkontrol variabel ekstrani, mencegah terjadinya confounding, adalah hal-hal yang menyebabkan eksperimen menjadi menantang. Nah, kita akan berbicara tentang ekstrani dahulu. Variabel ekstrani, apa sih variabel ekstrani? Ekstrani adalah variabel-variabel yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian, hasil atau temuan dari penelitian. Tetapi variabel itu adalah variabel yang tidak terlibat dalam proses eksperimen. Kita akan memberikan contoh dengan penelitian generation effect dan memori. Misal nih, saya melakukan penelitian, melakukan manipulasi dengan tugas generation task, menulis. Kemudian saya akan mengukur memori dengan tes memori. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa memori itu sangat dekat, sangat erat dengan kecerdasan. Nah, variabel kecerdasan di sini bisa menjadi ekstrani jika kita tidak melakukan kontrol ataupun kita tidak melakukan pengendalian terhadap variabel-variabel tersebut. Maksudnya gini, saya mau melakukan tes memori berdasarkan generation task. Nah, kalau tidak dikontrol, saya akan ada dua kelompok nih, kelompok kontrol dan kemudian kelompok eksperimen. Kalau faktor memori tidak dikontrol, ada kemungkinan perbedaan skor tes memori bukan disebabkan oleh variabel independen atau dalam hal ini generation task, tetapi karena kemampuan atau kecerdasan pada individu. Nah, itu namanya situasi confounding. Ya, jadi confounding adalah sebuah situasi di mana kita gagal melakukan kontrol terhadap ekstrani, sehingga hasil penelitian kita itu dipengaruhi oleh variabel ekstrani. Ya, penjelasan confounding merupakan situasi yang terjadi karena variabel-variabel ekstrani merubah kondisi eksperimen secara sistematis. Jadi kalau kita merencanakan tes memori ini ada perbedaan di antara dua kelompok karena generation task, yang terjadi adalah perbedaan ini karena faktor kecerdasan. Lalu bagaimana Pak mengontrol hal itu? Bagaimana Mas mengontrol hal itu? Kecerdasan kan sudah ada di dalam diri manusia. Ada cara-caranya, ada teknik-tekniknya. Tapi sebelum kita membahas cara-cara hal itu, kita nanti akan membahas variabel-variabel apa yang bisa menjadi ekstrani dalam sebuah penelitian. Nah, beberapa variabel ekstrani ada physical variable, kemudian ada social variable, dan kemudian ada content variable. Kita akan bahas yang pertama, physical variable. Seperti yang teman-teman bayangkan, variabel fisik ini adalah variabel-variabel yang terkait dengan kondisi-kondisi fisik, kondisi yang sangat teramati, sangat konkret. Misalnya faktor cahaya atau faktor suara, kebisingan. Nah, dalam tes memori, dalam penelitian generation task dan memori,
faktor cahaya. Misalnya nih, dua kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ada di dua ruangan yang berbeda. Tetapi pencahayaan di ruangan ini, dua ruangan ini pencahayaannya berbeda. Yang satu terang, yang satu agak gelap. Satu ruangan ada di sisi bagian timur, satu ruangan di sisi bagian barat. Sementara penelitian dilakukan di pagi hari. Otomatis ruangan yang ada di barat cenderung lebih gelap. Nah, ini adalah dua variabel yang dua kondisi yang berbeda. Bagaimana cara menanganinya? Tahap pertama dengan eliminasi. Nah, kalau eliminasi saya akan menggunakan contoh suara, kebisingan. Nah, kita menggunakan dua ruangan untuk kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Salah satu ruangan posisinya dekat dengan jalan, yang mana agak sedikit lebih berisik dibandingkan satu ruangan yang lainnya. Nah, jangan sampai kebisingan ini tadi akan mempengaruhi partisipan, sehingga perbedaan perbedaan hasil eksperimen disebabkan karena kebisingan ini. Kebisingan ini harus dieliminasi. Misalnya, tuliskan sebuah pengumuman, sedang ada eksperimen, harap tenang. Itu adalah salah satu upaya untuk melakukan kontrol. Itu salah satunya, cara eliminasi. Kemudian yang kedua adalah konstansi, menyeimbangkan kondisi. Nah, ini saya memberikan contoh dengan ruangan tadi. Nah, dengan cahaya ruangan. Yang satu agak gelap, yang satunya terang. Lalu bagaimana konstansi? Dua ruangan ini harus diseimbangkan. Misalnya gimana? Oke, langsung diputuskan semua jendela ditutup, gunakan pencahayaan buatan atau pakai lampu. Dua-duanya pakai lampu 10 watt misalnya. Nah, ini namanya konstansi. Kemudian cara terakhir untuk mengkontrol variabel fisik adalah dengan balancing. Balancing akan dilakukan kalau mengeliminir dan mengkonstankan ini tidak dapat dilakukan. Misal nih, ruangannya yang satu berisik, yang satunya tenang. Tetapi berisiknya ini bukan karena situasi di ruangan, karena faktor di luar. Misalnya satu ruangan ini posisinya dekat sama pasar. Akan sulit untuk mengkontrol pasar. Lalu caranya gimana? Caranya adalah ruangan yang satu yang lebih tenang, kita usahakan kita buat menjadi sama berisiknya dengan ruangan yang satunya. Ini balancing, menyeimbangkan. Ya, posisinya diseimbangkan. Sebenarnya faktor cahaya tadi bisa juga menggunakan teknik balancing juga. Yang satunya agak gelap, yang satunya terang, kemudian dua-duanya diterangkan. Antara balancing, konstansi itu memang agak-agak ada abu-abu, ada area abu-abu. Tetapi kalau balancing itu kita akan membutuhkan effort atau usaha yang jauh lebih besar daripada sekedar konstansi. Kalau konstansi tadi kita cukup menyamakan lampunya, sementara kalau balancing ada usaha-usaha bagaimana membuat dua buah ruangan yang berbeda menjadi benar-benar sama. Gitu ya teman-teman. Kalau ada yang masih bingung terkait variabel fisik bisa ditanyakan melalui komentar. Yang kedua, variabel ekstrani adalah variabel sosial. Maksudnya variabel sosial adalah kualitas hubungan antara eksperimenter dan partisipan. Oh ya, saya akan menjelaskan dulu istilah eksperimenter. Eksperimenter biasanya digunakan untuk individu. Dia bukan peneliti, tetapi dia membantu proses penelitian. Misalnya ketika saya melakukan penelitian tentang memori, maka saya akan merekrut orang yang akan membacakan soal
yang akan time control, timekeeper. Nah, itu adalah eksperimenter, bukan peneliti. Kalau partisipan ya dia adalah subjek penelitian. Nah, variabel sosial ini ada juga nih kaitannya dengan etika penelitian. Kita akan membahas tentang etika penelitian di pertemuan yang lain. Nah, ada beberapa istilah terkait hal ini. Dalam suatu penelitian, seorang peneliti tentu mengharapkan karakteristik tertentu dari partisipannya. Misalnya saya mau melakukan penelitian tentang generation effect, tes memori. Nah, tentu biasanya pada tes memori saya akan mencari individu dengan akan saya ukur tes memori dulu. Tes memori bukan bagian dari penelitian, tapi untuk menyaring mana nih partisipan yang kira-kira sesuai untuk penelitian saya. Biasanya adalah partisipan dengan kemampuan memori yang skornya antara rendah dan sedang. Sehingga masih ada ruang untuk peningkatan. Kalau skornya sudah tinggi, diikutin eksperimen, nggak ada gunanya. Nah, hal ini dalam variabel sosial, ketika kita meminta situasi atau karakteristik tertentu dari seorang partisipan akan datang ke sebuah ruangan penelitian, ke sebuah ruangan yang baru, situasi yang baru. Itu pasti dia akan kikuk, akan canggung. Terutama kalau partisipannya sama sekali tidak mengenal dengan eksperimenter atau peneliti. Nah, peneliti itu mengharapkan ketika partisipan datang itu dia akan bersikap apa adanya. Harapannya seperti itu. Tapi kenyataannya adalah partisipan datang ke ruangan dalam kondisi yang ya mereka kikuk, canggung, dan pasti mereka punya keinginan untuk melakukan yang terbaik. Biasanya seperti itu. Nah, keinginan partisipan untuk melakukan sesuatu dengan baik itu dapat menyebabkan kondisi ekstrani, dapat menciptakan situasi confounding. Ya. Kemudian partisipan datang ke ruangan ke eksperimen menjadi seorang partisipan, dia akan diberikan informed consent. Dalam informed consent akan dijelaskan prosedurnya. Harus seperti itu. Nah, biasanya partisipan akan mulai menebak, ini penelitian tentang apa ya? Hipotesisnya apa ya? Nah, terutama kalau teman-teman psikologi melakukan penelitian dengan partisipan anak psikologi juga, akan muncul pertanyaan, ini meneliti tentang apa nih? Hipotesisnya apa ini? Padahal hipotesis penelitian sebaiknya tidak diberitahukan kepada partisipan. Bisa menjadi bias. Tapi partisipan pasti akan berusaha untuk menebak-nebak hal itu. Itu adalah karakter dari partisipan biasa. Nah, kondisi ini biasanya akan diikuti dengan 2 kategori perilaku yang sudah menjadi dasar. Faking good dan faking bad. Ini adalah 2 karakter partisipan. Faking good itu dia akan berusaha sebaik mungkin melakukan perintah-perintah eksperimen dengan sebaik mungkin, sementara kalau faking bad dia akan menunjukkan sisi buruknya. Dia akan mengisi asal, dia akan mengisi yang penting rampung, yang penting selesai, bukan sesuai dengan kondisi dia. Nah, variabel sosial itu juga menyebabkan adanya relasi antara eksperimenter dan partisipan. Misalnya nih, kebetulan eksperimenternya adalah saya melakukan penelitian, saya merekrut eksperimenter dari mahasiswa angkatan atas yang udah lagi skripsi. Terus partisipannya adalah mahasiswa yang semester lebih baru. Nah, kebetulan mereka saling kenal.
Nah, hal ini bisa menyebabkan situasi confounding juga. Nah, salah satu cara untuk mengontrol variabel sosial adalah dengan single blind experiment. Maksudnya single blind experiment apa? Partisipan tidak mengetahui apa yang perlakuan apa yang akan mereka terima. Jadi begitu mereka datang ke ruangan eksperimen, mereka nggak tahu mereka akan berperan sebagai kelompok eksperimenter atau kelompok kontrol. Nah, kelompok kontrol biasanya tidak dikasih perlakuan apapun. Hal ini bisa menimbulkan pertanyaan bagi para partisipan. Loh, ini aku ikut eksperimen kok tapi nggak dikasih apa-apa. Nah, peran seorang peneliti adalah menciptakan suatu situasi di mana partisipan dalam kelompok kontrol nggak merasa aneh. Meskipun ketika kita tidak melakukan apapun terhadap kelompok kontrol, itu adalah hal yang tepat, itu tidak bisa disalahkan. Tapi itu akan menimbulkan pertanyaan bagi si partisipan. Strateginya adalah kita kasih perlakuan atau treatment placebo. Treatment placebo itu apa? Treatment placebo adalah suatu treatment atau perlakuan yang tidak ada hubungannya dengan variabel-variabel penelitian. Misalnya nih, saya mau menguji vitamin sebuah obat baru untuk penyakit COVID. Nah, pada kelompok kontrol, karena mereka sudah tahu ini penelitian untuk membuat sebuah obat untuk COVID. Kalau kita nggak kasih sesuatu buat mereka akan bertanya-tanya, loh ini aku kok nggak dikasih apa-apa. Nah, placebo adalah kita ngasih pil kepada mereka, tapi ini adalah pil bukan obat. Misalnya pil tawar. Kenapa harus pil tawar? Kenapa bukan vitamin C? Karena vitamin C bisa menjadi variabel ekstranis. Vitamin C bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Dan daya tahan tubuh bisa menyebabkan mengalahkan COVID. Nah, placebo tidak boleh menghasilkan efek itu. Placebo harus benar-benar netral. Begitu juga pada penelitian psikologi. Treatment placebo adalah treatment yang tidak mempengaruhi variabel penelitian, tidak mempengaruhi hasil akhir penelitian. Jadi kalau misalnya tes memori, placebo-nya biasanya kalau saya melakukan adalah untuk kelompok kontrol saya akan kasih kuesioner terkait kepribadian, kuesioner terkait motivasi diri atau self-efficacy. Kemudian strategi yang kedua adalah cover story. Jadi ketika partisipan datang, tugas eksperimenter adalah menceritakan apa yang akan dilakukan nanti. Tetapi story ini, cerita yang diberikan, itu tidak 100% menunjukkan hipotesis penelitian. Akan ada bagian-bagian yang disamarkan. Misalnya nanti partisipan akan diminta untuk duduk ke dalam sebuah ruangan dan kemudian akan diberikan beberapa soal dan ada sedikit peregangan atau aktivitas untuk menyegarkan diri. Nah, itu adalah cover story yang tidak mengungkap tentang suatu penelitian tentang generation task dan memori. Ya, jadi bahkan ada beberapa peneliti yang ketika membuat cover story benar-benar tidak ada hubungannya dengan penelitian. Apakah itu boleh secara etika? Masih abu-abu. Karena itu kalau saya pribadi menyarankan untuk teman-teman yang sedang belajar di S1 ketika membuat cover story adalah ceritakan saja apa yang akan kalian lakukan pada partisipan. Tapi jangan memberitahukan hipotesisnya. Yang ada bias eksperimenter. Ini apa ini bias eksperimenter? Bias eksperimenter ini adalah kondisi atau situasi confounding yang disebabkan oleh eksperimenter. Misalnya, kelompok kontrol, kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. Jadi ada 3 kelompok. Tentu saja eksperimenternya berbeda.
Setiap eksperimenter itu pasti punya karakteristik sendiri-sendiri. Misalnya suara. Ada eksperimenter yang suaranya sangat lembut, enak didengarkan. Sementara ada eksperimenter yang mungkin suaranya tidak begitu nyaman untuk didengarkan. Nah, ini bisa menyebabkan situasi confounding juga. Jadi, penelitian eksperimen memang sangat detail, sangat complicated, harus hati-hati. Salah satunya hal-hal seperti ini. Ketika mencari eksperimenter, kita juga harus menentukan hal-hal seperti ini. Pada dasarnya bias eksperimenter adalah suatu kesalahan dari eksperimenter biasanya tidak disadari. Misalnya pada tes memori adalah eksperimenter akan membacakan soal dengan nada yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu. Hal itu mungkin dia tidak bermaksud untuk memberikan clue atau isyarat, tapi bisa diterima oleh partisipan sebagai suatu isyarat. Nah, caranya gimana? Untuk mengontrol bias eksperimenter kita bisa menggunakan double blind eksperimen. Jadi baik partisipan maupun eksperimenter mereka tidak tahu tujuan atau hipotesis dari penelitian ini apa. Eksperimenter akan datang ke sebuah tempat penelitian, kemudian mereka akan dikasih sebuah lembar. Ini nanti yang kalian harus lakukan berdasarkan ini. Ini yang bisa saya lakukan pada eksperimen-eksperimen saya. Saya tidak melakukan briefing mendalam dengan para eksperimenter. Yang saya lakukan adalah saya memberikan kertas, ini nanti yang akan dibaca oleh eksperimenter. Jadi eksperimenter tidak akan tahu dia akan bertugas untuk kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Dia hanya mendapatkan, oh ini tugas saya. Ini adalah double blind. Ya. Nah, kemudian ada variabel kepribadian. Variabel kepribadian ini terkait penjelasan saya mengenai suara tadi. Jadi ada eksperimenter yang suaranya lembut, enak buat didengarkan. Sementara ada eksperimenter yang suaranya tidak begitu menyenangkan, agak serak misalnya. Itu bukan kesalahan eksperimenter. Ini adalah faktor-faktor yang harus dikontrol oleh peneliti. Jadi peneliti harus memastikan kondisi eksperimenter itu ketika mencari eksperimenter minimal punya karakter suara yang sama, minimal punya gaya-gaya atau karakter yang enggak jauh berbeda. Atau kalau kita tidak sempat melakukan tes kepribadian untuk eksperimenter, kasih dia kertas tugas. Ini nanti yang akan kalian sampaikan. Jadi eksperimenter sudah tahu apa job desk-nya, sudah strict berdasarkan itu aja. Nah, lalu variabel kepribadian ini juga berpengaruh pada partisipan juga. Ini terkait kecerdasan tadi. Kecerdasan termasuk dalam variabel kepribadian. Bagaimana mengontrol kepribadian? Pak, itu kan sudah gawan bayi. Caranya gini. Caranya adalah dengan random assignment. Ada 50 orang, kita bagi secara acak ke dalam 2 kelompok, 25-25. Kalaupun ternyata kelompok eksperimen isinya adalah orang-orang yang lebih pintar daripada yang kelompok kontrol, ini sudah tidak bisa menjadi alasan. Karena apa? Karena peneliti sudah melakukan pengacakan, pembagian secara acak. Kalau ternyata kondisinya seperti itu tidak bisa menjadi alasan. Jadi random assignment sudah, ibaratnya random assignment itu menyelesaikan 50% situasi confounding. Ya, jadi random assignment sudah menyelesaikan 50% dari masalah-masalah confounding. Gitu. Kemudian ada konteks variabel. Nah, ini variabel eksternal dalam penelitian yang cukup complicated. Variabel yang
bisa muncul dari suatu proses eksperimen dari awal terkait rekrutmen partisipan, rekrutmen eksperimenter. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa menyebabkan situasi confounding karena variabel konteksnya. Contohnya adalah kita, anak-anak psikologi, biasanya melakukan eksperimen dengan partisipan dari mahasiswa psikologi juga. Karena apa? Karena itu memang mudah bagi kita. Apakah hal ini dilarang? Tidak, ini boleh. Kayak gini ini boleh. Tapi ini bisa berbahaya, bisa menimbulkan permasalahan. Misalnya penelitian tentang efikasi diri. Bagi mahasiswa psikologi, istilah efikasi diri adalah hal yang sudah sangat biasa dijumpai. Hal ini bisa menyebabkan situasi confounding atau menyebabkan variabel-variabel eksternal yang tadi sudah kita sebutkan di awal akan muncul. Mulai dari para partisipan yang melakukan tebak-tebak hipotesis, sampai mereka sudah sangat mengerti, oh ini penelitian tentang ini, saya akan menjawab seperti ini. Nah, ini menjadi konteks variabel. Menurut Myers dan Hansen, merekrut partisipan secara tidak hati-hati bisa menjadi jebakan. Yaitu tadi alasannya karena ada kemungkinan partisipan dapat mengetahui karakter penelitian. Jadi karena partisipan sudah mengetahui karakter penelitian, mulai dari variabel kepribadian, variabel sosial, sebagai variabel eksternal akan muncul semua. Jadi terjadi confounding yang begitu parah. Oke, itu semua tentang variabel eksternal, tentang confounding yang harus teman-teman kontrol. Kalau ada kebingungan atau masih ada banyak pertanyaan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih, selamat pagi, jaga kesehatan, dan bye-bye.